yang lagi gak beriman. Oh abang tahu cirinya emang apaan? Ada Nabi Muhammad udah bilang dalam hadisnya. Jadi pengen tahu, bikin aye penasaran. Tiada yang lakukan dosa di saat beriman, itu tandanya ia sedang tak beriman. Tak ada pezina yang dia berzina di saat hatinya ada imannya. Tak ada pencuri yang dia mencuri di saat hatinya ada imannya. Ada peminum arak, dia meminum arak, di dalam hatinya masih ada imannya. Saat lakukan dosa, kau tahu itu dosa. Bisa imanmu sedang tercabut. Yuk kita semua awas hati-hati. 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 Masya Allah, tepuk tangan untuk Nas yang membawakan kita sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak berzina seorang pezina ketika mereka sedang beriman. Tidak berzina seorang pezina ketika mereka sedang beriman. Artinya apa? Orang yang beriman akan dilindungi dari perbuatan hal seperti itu. Dia akan diuji sama Allah tapi dia akan merasa terlindungi oleh imannya. Atau bisa diartikan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ketika dia melakukan perzinahan dia mungkin beriman tapi ketika itu Allah cabut imannya. Allah cabut imannya. Wala yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidak mencuri seorang pencuri ketika dia sedang beriman. Berarti kalau dia sedang mencuri berarti dia sedang tidak beriman. Berarti dia sedang tidak beriman. Apa yang didahulukan bukan imannya tapi otaknya. Oh kalau saya tidak mencuri saya tidak makan besok. Berarti saya harus mencuri. Berarti imannya hilang, otaknya yang main. Nah, hatinya menjadi lemah, akalnya yang dipakai berpikir terus. Dicabut imannya ketika itu. Apa yang kita takutkan? Wala yashrabul khamar hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah minum seorang peminum khamar itu ketika dia beriman. Apa yang kita takutkan ketika kita minum khamar atau kita melakukan maksiat? Lalu Allah cabut iman kita. Ketika kita telah melakukan hal itu semua, tidak dikembalikan itu lagi di dalam hati kita. Berarti kita sudah tidak punya iman lagi ketika setelah melakukannya. Itu yang kita takutkan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya luar biasa, terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan dulu Sama-sama. dong Bu. Ini bicara tentang iman ini memang iman ini harus yakin. Jadi gak ada orang yang berbuat maksiat kalau dalam keadaan beriman. Pak Ustaz tadi seperti itu kurang lebih ya. Karena yakin Allah bersamanya. Dan yang paling mengerikan Mas Fadli, kalau ketika Allah cabut nyawa kita pada saat kita lagi melakukan maksiat begitu. Astagfirullah, nauzubillah. Karena biasanya Allah mematikan seseorang sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Jadi Nauzubillah. kalau kebiasaannya minum khamar, ya mungkin saja dia mati dalam keadaan minum khamar. Nauzubillah, Wallahu astagfirullah. a'lam. Jadi jangan membiasakan iman itu keluar dari diri kita. Iya. Ya. Khawatir nanti dosa yang kita lakukan jadi kebiasaan. Betul Pak Ustaz. Mendarah Nauzubillah. daging, nauzubillah. Jadi ada Nauzubillah. namanya pembunuh berdarah dingin. Karena sudah tidak ada perasaan lagi. Dia melakukan dosa nggak ada perasaan Ya bersalah Allah, lagi. nauzubillah, subhanallah. Nah sekarang kita perlu menjelaskan lagi nih Ustaz Zoki nih. Jamaah bertanya juga nih kira-kira ciri-cirinya dari orang yang gampang nyasar berbuat dosa itu seperti apa. Terus biasanya tuh apa aja sih penyebabnya? Silakan Ustaz Zoki. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat terbesar untuk diri saya dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Ketika kita membicarakan apa sih penyebab bagi orang-orang yang mudah sekali tergelincir atau tergoda dengan perbuatan-perbuatan dosa, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih makna dosa sebenarnya. Dosa adalah ketika kita melakukannya, maka hati kita merasa gelisah
Dan ketika kita melakukannya, kita tidak ingin orang lain tahu. Begitu sabda dari Rasulullah SAW. Jadi ciri dosa itu ada dua, yaitu hati kita tidak tenang ketika melakukannya, gelisah ketika melakukannya. Dan yang kedua adalah kita melakukannya diam-diam, sembunyi-sembunyi, khawatir kalau orang tahu. Dan ini berlaku bagi orang yang hatinya masih bersih. Jadi hatinya masih takut dalam melakukan dosa. Ciri dosa ini tidak berlaku bagi orang yang terlalu sering melakukan maksiat demi maksiat, karena orang banyak juga yang bangga dengan kemaksiatannya dan melakukannya secara terang-terangan dan mengajak teman-teman yang lainnya. Maka ciri dosa ini tidak termasuk bagian dari orang-orang yang seperti itu. Banyak kan orang-orang yang bangga melakukan dosa, Bu, melakukan dosa terang-terangan, melakukan dosanya kemudian disebarkan di dunia maya misalnya. Atau melakukan dosa misalnya berbangga dengan dosanya, menyebut-nyebut dosanya banyak. Dan ini tidak termasuk dari golongan orang-orang dari ciri-ciri dua tadi yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disabdakan oleh Rasulullah. Dan ingat bahwa setiap orang keadaannya fitrah sebenarnya adalah baik. Hanya seiring dia berjalan bertumbuhnya usia banyak kemudian terkontaminasi dengan hal-hal lain. Maka kita akan membahas apa penyebab bagi orang-orang yang mudah sekali dalam melakukan dosa atau tergelincir dengan dosa. Yang pertama, mungkin saja dia memiliki kesempatan dan kemampuan. Awalnya nggak punya niat untuk berbuat jahat, tapi karena ada kesempatan dan itu berulang-ulang dan dia mampu melakukannya, maka dia tergelincir dalam dosa. Contoh, seorang majikan meletakkan uangnya sembarangan, meletakkan dompetnya sembarangan di rumah. Asisten rumah tangganya tadinya nggak berniat untuk mengambil, tapi karena ada kesempatan, akhirnya diambillah uang tersebut. Contoh, niatnya nggak selingkuh, mau jadi istri dan suami yang setia, tapi setiap pulang kantor selalu ada aja perempuan yang nebeng di mobilnya setiap hari. Ternyata itulah yang membuat benih-benih cinta tumbuh. Akhirnya terjadi perselingkuhan. Enggak niat selingkuh tapi curhat terus. Akhirnya timbullah perselingkuhan. Enggak niat tapi ada kesempatan dan ada kemampuan. Anak-anak muda biasanya punya kemampuan yang besar karena potensi mereka berbuat jahat sama dengan potensi mereka berbuat baik karena fisik mereka masih kuat. Tapi kalau udah nenek-nenek gitu ya, udah nenek-nenek, kakek-kakek gitu agak sulit untuk buat maksiat ya Bu ya. Udah kembali aja pada Allah, udah dalam artian udah fokus dalam beribadah kepada Allah. Adanya kesempatan dan adanya kemampuan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah karena pengaruh dari teman-teman yang buruk. Jangan pernah meremehkan ketika kita bergaul dengan seseorang. Karena sabda Rasul adalah seseorang tergantung dari agama temannya. Kita mau lihat dia siapa, lihat dengan siapa dia bergaul. Seseorang, ini hadis sangat populer sekali. Seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, kecipratan wanginya ikut wangi. Yang berteman dengan pandai besi akan kecipratan baunya terkena apinya. Orang yang mau pakai kerudung tapi datang ke teman-teman yang mayoritas nggak pakai kerudung. Nggak jadi pakai kerudungnya. Tapi kalau ketika kita nggak pakai kerudung, kita datang ke teman-teman yang menutup aurat dengan rapi, malu kita jadi pakai kerudung. Niatnya mau puasa Senin Kamis, kemudian bergaul sama teman-teman, Ustadz Maulana tuh puasa Senin Kamis, jadi puasa Senin Kamisnya. Tapi temenannya sama teman-teman yang nggak pernah puasa, sok puasa, nggak jadi puasanya. Lihat luar biasa pengaruh teman yang sangat dahsyat. Di bulan Ramadan, biasanya bergaul sama teman-teman yang soleh, ikut puasa Ramadan. Giliran bergaul dengan teman-teman yang penuh dengan kemaksiatan, gak jadi puasa Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dengan bergaul dengan teman. Karena itulah cerminan dari dirimu. Hati-hati dengan teman yang hanya membawa kesenangan hampa, kesenangan semu, kesenangan sebentar saja. Nanti di akhirat kelak kita bilang, gara-gara dia ya Allah aku jadi begini. Gara-gara dia saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa gak memilih teman-teman yang baik? Kenapa gak memilih teman-teman yang membawa kebahagiaan? Bukan semu, bukan sementara. Tapi teman-teman yang benar-benar membuat kita iri akan ketaatannya pada Allah. Itu yang kedua. Ketiga, apa ciri orang yang mudah sekali tergoda dalam kemaksiatan? Karena ia menganggap sepele dosa-dosa. Orang yang menganggap kecil dari dosa-dosa mudah dalam melakukan dosa. Padahal tidak ada dosa besar dengan tanpa dosa kecil terlebih dahulu. Betul. Dosa kecil dilakukan terus-menerus menjadi dosa besar. Yang keempat akibat kebodohan, tidak mengerti, tidak paham bahwa itu dosa. Nauzubillah. Banyak orang gak ngerti loh bahwa ini dosa. Nah. Jadi dia melakukan dosa. Dan kelima adalah kefakiran. Kemiskinan terkadang membuat kita mudah merampok, mencuri, menjual Betul. diri dan Nauzubillah, semua sebagainya. nauzubillah. Tuh, yang paling bahaya adalah orang yang biasa melakukan dosa-dosa kecil tadi, Bu. Nggak berasa dia ngelakuin dosa kecil, akhirnya dia nggak sadar nih bahwa itu dosa. Akhirnya lama-lama melakukan dosa besar. Betul. Nauzubillah, semua nauzubillah ya. Saya mau tanya, ibu mau kaya enggak? Mau kaya nggak, Bu?
Mau kaya enggak? Mau. Jangan berdosa. Kok gitu? Ya iyalah. Dosa itu menghalangi rezeki Allah turun. katanya. Oh, iya. Kan iya, orang iya, berpikir iya. gini, aku maksiat aja deh. Ingatlah, orang yang berbuat maksiat akan miskin. Oh gitu Pak Ustadz ya? Ya iyalah, nanti akan digorogoti penyakit Oh, dan nauzubillah, sebagainya. nauzubillah. Habislah duitnya. Iya Allah, nih buat jamaah yang ada di studio nih dari tadi kayaknya sepertinya apa mukanya tuh penuh dengan tanya nih sebenarnya. Sekarang kita kasih kesempatan dulu yuk. Ibu-ibu, jamaah yang ada di studio, bapak-bapak yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya yuk. Ayo silakan. Waduh, Masya Allah semuanya mau nanya nih. Sebentar saya pisah dulu deh. Ya Mbak yang di sini silakan Mbak, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya mau nanya, Namanya siapa Mbak? Mbak Nunung. Mbak Nunung. Dari? Ya, dari Majlis Salim Asyifa, Ciparai, Bandung. Ya. Silakan Mbak. Pak Ustadz, saya mau nanya, katanya makan itu salah satu hal yang menjadi jalannya syaiton. Nah, apabila kita banyak makan, katanya akan menjadi hati kita gampang tersesat untuk membuat hal dosa. Nah, kalau saya banyak makan karena pengen gemuk gimana Pak Ustadz? Iya, takut dosa ya. Gini. Makan itu bisa jadi ibadah kalau kita melakukan makan itu dalam hal yang baik. Yang dimaksud situ makan tempatnya dosa apabila makan itu sudah jadi nafsu yang masuk. Oh. Kan ada orang makan untuk menegakkan tulang belakangnya doang. Ada orang untuk asupan gizi. Karena orang dulu makan itu kan berpikir. Dulu kan, waktu kecil kan kita makan apa aja. Tapi kalau udah gede itu berpikir, ini ada gizinya enggak ya? Kan gitu. Ada bahayanya Ada enggak ya bahayanya gitu ya? enggak. Betul. Makanya kalau orang sudah berumur 40 tahun, kurangilah makan binatang yang 4 kakinya. Kurangi. Kalau sudah 50 tahun, enggak usah makan yang 4 kaki. Kurangilah makan yang 2 kakinya. Jadi kalau sudah 60 tahun, enggak usah makan yang berkaki. Ikan. Kalau 70 tahun, ya makanlah enggak usah yang berdaging. Sayuran. 80 tahun, buah-buahan. Makanlah yang di blender, kan giginya udah habis. Iya, Jadi Masya Allah. hukum awalnya makan kan mubah, hukum awalnya Betul. makan adalah mubah. Mubah. Ada yang menjadikan dia haram, ada yang menjadikan dia makruh, tergantung dengan sebabnya. Kita Iya. makan karena apa? Karena nafsu mungkin. Sekarang bukan hanya makan loh, belum makan udah setannya udah masuk. Karena pesan makanan bukan untuk dimakan tapi buat difoto-foto gitu. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh Mbak, jelasin Mbak ya. Terima kasih Makasih, Pak banyak, pertanyaannya Ustadz. bagus banget. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Nunung nih. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan masuk ke segmen curahan hati suami istri. Ayo buat jamaah yang di rumah yang mau curhat tentang pengalaman pribadinya boleh silakan masuk aja langsung ke Instagram kita di @islamituindahtv atau lewat Twitter kita juga bisa di @islamituindahtv. Kita tunggu nanti jawaban atau pertanyaan yang bagus akan dijawab langsung oleh narasumber kita. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.